Halo gengs Maniac, apa kabar? Yeay. Gue tampol lu, sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Oke. Halo gengs Maniac, apa kabar? Hari ini kita bakalan ngejawab Q&A yang udah Q&A? kalian tanyain di YouTube Story. aku. Komen YouTube Story. Yeah, black and white like a panda. Need a girl with a booty from Atlanta. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih yang udah nanya-nanya. Ternyata aku ada yang nanya. Aku tuh sempet takut gitu, entah ada yang komen gak ya nanya gitu. Padahal banyak loh, luar biasa ya. Setelah kita lihat-lihat banyak ternyata. Kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Arif Firman Hidayat tanya motivasi hidup Bunda, suka duka sampai bisa seperti saat ini. Wah, ini bakal panjang loh. Nanyanya dia berarti nanya motivasi hidup aku. Iya, motivasi hidup Bunda. Oh, salah ketik. Anda, hei. Motivasi hidup Bunda nih. aku apa ya? Harusnya tuh ya kalau udah tahu ada yang nanya tuh aku siapin sebenarnya. Ini nggak ada. Siapinnya Ini kan aku yang apa ya motivasi hidup aku? sampai saat ini loh. Maksudnya bisa terus berjalan gitu sampai saat ini terus jalan. Jujur sih sebenarnya aku tuh selalu motivasinya adalah hidup di hari ini. Jadi seolah-olah itu tuh hari terakhir buat aku. Jadi apa yang semaksimal mungkin bisa aku lakuin. Jadi kalau ditanya motivasi hidupnya apa enggak? Bertahan hidup aja lah. Survive ya, survive. Ya lebih ke ngejalanin Live hidup in the present satu ya. hari ini. I see. Seolah besok itu nggak ada. Oh, oke. Makanya badan aku gede gini. Ya karena berasa besok itu nggak ada ya saya makan sepuasnya gitu. Jadi ya jangan ditiru lah yang jelek-jeleknya ya. Kayak unta ya. Nimbun. Iya. Wow. Pertanyaan Kedua dari Dodi Rohmat. Halo Dodi Rohmat. Tips-tipsnya dong bisa menjadi pebisnis yang hebat seperti dirimu. Emang bisnis ya? Oh ya belum. Oh aku belum pebisnis hebat aku. Jadi Karena apa? pebisnis hebat itu Mardigun. Kalian boleh coba sih kepoin sih kalau soal bisnis kalian boleh ikutin YouTube-nya Bosman. Nah, tapi kan Doni ini nanya nih, tips-tips dari diri sendiri deh. Kalau mau jadi bisnis. Jujur sih aku juga nggak pintar-pintar banget. Ya kan sebenarnya. Cuman karena memang aku orang yang sangat butuh, berkebutuhan banyak sekali. Ya kan, terlahir bukan dari orang yang langsung kaya kayak kamu gitu kan. Kalau kamu kan dari lahir langsung Andi Muhammad Syahninda Putra, ini rumahnya, ini mobilnya. Beda sama aku. Jadi aku tuh memang harus bertahan kan gimana caranya. Jadi memang dari kecil tuh udah usaha. Jadi kalau misalnya ditanya tipsnya apa, kesininya aku baru sadar tipsnya itu tuh harus mau dulu berani mulai gambling. Terus harus ngerti pajak, harus ngerti legalitas yang berlaku di Indonesia untuk bikin bisnis itu. Terus sisanya harus bisa baca pasar. Kalau dulu sih enggak, apa aja aku jalanin bisnisnya. Oh, oke. Kalau enggak saya enggak makan. Oke. Oh iya, terus kalau misalnya itu dijawab full tuh bakalan panjang banget. Jadi aku bakalan nyantumin link. Jadi kayak pernah ada yang nanya-nanya soal bisnis gitu. Ada linknya nanti di description. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Novia Kartika Dewi. Halo Novia, dari mana ya? Nggak tahu, 2 hours ago. Oke, pertanyaannya, Kak Mei, kalau disuruh memilih, Iya. lebih suka konten di Instagram, Iya. apa cover lagu, apa konten vlog di YouTube? Salah satu, Kak. Aku semuanya suka. Pilih salah satu. Gini loh, untungnya ya, Untung. segala konten yang ada di Instagram, terus di YouTube, vlog maupun apapun itu, cover atau apa, itu tuh semua tuh aku banget sebenarnya. Jadi sebenarnya aku suka semua. Cuman kalau suruh milih, aku suka yang May vlog khusus buat charity. Walaupun viewersnya dikit-dikit, tapi saya happy banget, nggak tahu kenapa. Walaupun ada tuh ya, jadi di salah satu video. Jadi waktu itu kayak aku wawancarain ojek online. Oh, oke. Kenapa itu videonya? Nah ternyata tuh banyak yang komen, ya Allah Bu, kasihan banget katanya, nggak dikasih apa-apa, cuma ditanya-tanya doang. Ya Allah. Ya ampun, nggak bantu kek dikit apa kek gitu. Loh, justru malah aku seneng sih, bahwa aku tuh memang pengennya tuh orang tuh kayak peduli sama orangnya aja gitu. Oh, iya. Masalah di belakang itu bukan urusan Anda. Masalah di belakang bantu tidaknya bukan urusan Anda. Ya paling suka yang main vlog charity. Oke, berarti udah jawab ya, Novia ya. Kita lanjut nih. Dari Oh wow. Suka gitu aku orangnya tiba-tiba bersuara sendiri. mau tahu nggak pertanyaan berikutnya Apa? siapa? Dari aku kau. Aku kau jodoh.
Apakah Kak Mesita tak mau berlakon di sinetron Indonesia? Oh my god. Ini dari Malaysia ya. Ini Halo Malaysia. Malaysia. Stay safe ya kalian semua yang ada di sana. Dan buat temenku Alia di sana di Malaysia, halo Alia. Nonton nggak ya? Aku punya teman loh. Oh. Sampai Malaysia iya. loh aku. Oh wow. Wih. Gue juga punya teman. Aldo. Halo Alia. Miranda. Halo. Banyak juga saya. Salam-salam ya. Iya. Oke, tadi pertanyaan apa? Apakah Kak Mesita tak mau berlakon di sinetron Indonesia? Oh, Mau? Kenapa nggak mau gitu di sinetron Indonesia? sebenarnya bukan tak mau, tapi dulu itu memang berawal dari situ. Cuman karena sebenarnya kayaknya passion aku bukan di situ sih. Jadi mungkin untuk menjadi artis sinetron atau artis FTV atau public figure gitu, aku sebenarnya arah hidupnya nggak ke situ. Jadi pas ngejalanin aku ngerasa kayak ini kayak bukan diri aku sih gitu. Karena aku ngerasa kayak dari kecil kan aku emang suka bisnis kan. Terus kalau YouTube, Instagram atau tuh memang ya diri aku emang suka gitu. Curhatnya tuh lewat media begitu. Media sosial. Tapi bukan arahnya aku mau jadi selebgram atau YouTuber gitu, enggak. Oke. Apalagi itu, karena tuh aku ngerasain Sinetron. syuting sinetron itu capeknya luar biasa. Satu itu. Yang kedua, kalau kita di situ terus gitu, mau sampai kapan? Karena kan itu kayak jual fisik gitu, sorry to say ya. Maksudnya kayak mengharuskan kita cantik selalu, seger selalu, dan harus ada gitu. Sementara aku tuh maunya tuh di umur 40-an gitu, aku udah nggak harus mikirin kerjaan. Aku mau lebih menikmati hidup sama orang-orang yang aku sayang gitu. Jadi kalau harus sampai mikirin, kalau nggak syuting aku nggak makan, aku nggak mau gitu. Makanya akhirnya aku mungkin berhenti di situ dan ya ngejalanin sekarang. Oke, next question. Enggak. Oh wow. Oh, wow. Dari Rodianto Mursali. Halo Mas Rodianto Mursali. Nih pertanyaannya nih, gimana trik menjaga followers dan gimana trik bikin ide konten yang bagus? YouTuber kan? Gimana caranya mempertahankan followers? Jujur followers aku nggak banyak banget, jadi aku agak malu jawabnya. Masya kamu. Allah, nggak bersyukur, ada 200.000, Ya, maksudnya 60 orang di Instagram, mau 300.000 orang di YouTube. Ini tuh contoh orang selalu Nggak negatif. bersyukur. Dari negatifnya bukan karena bersyukurnya. Kalau orang udah bertanya tentang trik, itu tuh orang yang harus lebih capable buat menjawab gitu. Sementara aku merasa tuh kayak masih kurang kalau aku ngejelasin triknya harus begini, tapi ada yang lebih followersnya lebih banyak daripada aku gitu. Tapi kalau aku sekarang saat ini, jujur aku nggak ada trik karena semua itu aku dari dalam hati yang tulus ini. Aku tidak tricky ke kalian gengs. Aku tuh jadi cuma share aja ya kehidupan aku kayak apa yang aku mau share, aku share aja dan ternyata ada yang follow. Kita pakai trik lebih tulus aja gitu. Kalau aku mungkin harus pakai trik kali ya biar jadi satu kan. Tiap hari upload. Harus gitu ya. Enggak lah, aku lebih pengen tuh kayak siapa yang follow aku emang bener-bener suka aku apa adanya daripada aku harus jadi orang lain untuk banyak orang follow gitu loh. Nggak, bener. jadi Jangan nggak kayak apa-apa sedikit, tapi yang penting tuh sayangnya tuh antara aku dan kamu tuh berasa gitu. Oke. Ya kan? Jadi tips triknya memang kita harus membuat konten yang apa yang kita suka ya. Iya, karena terus tadi kan pertanyaan kedua tuh konten bagus, bikin konten bikin bagus konten kayak bagus. apa? Konten aku juga nggak tahu bagus nggak tahu enggak, itu kan tergantung persepsinya, ngambilnya tuh gimana gitu. Tapi sering buntu ide itu iya. Dan untungnya banyak orang-orang yang terdekat sama aku tuh kasih banyak ide kayak kamu, si Factory, Mas Ipang, Yuda, Sastro yang paling lebih sangat-sangat ngasih ide termasuk Kiana ini tuh sebenarnya dari dia. Jadi emang ya kalian harus berkumpul sama orang-orang yang kreatif support kamu bikin konten. That's a good answer. Next question. Wow. Wow. Wah. Ya udahlah. Berikutnya dari Mas Endi ST. Halo Mas NDST. Assalamualaikum Kak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar bisnis Jewelens milik kakak karena berawal dari pengalaman buruk kakak karena pernah memakai softland abal-abal? Ini kok dia tahu ya? Aku hebat sih kok kamu bisa tahu. Mungkin dia subscriber lama loh. Mungkin, oh ya ampun makasih banget ya kamu. Nah jadi tuh emang aku tuh pernah, jujur Jewelens itu bisnis aku yang baru di bidang produk gitu. Biasanya kan aku memang bisnisnya jasa kebanyakan. Nah terus ini tuh produk tuh baru. Awal mulanya bikin ini tuh karena aku tuh suka pakai softland. Kok aku nggak pakai softland?
kan hari ini ulang lagi ya. Nggak mau. Enggak. Jadi aku suka pakai softland kan, apalagi waktu pas dulu syuting atau apa gitu harus pakai softland. Dan aku tuh kayak kesusahan gitu dapet softland yang premium bagus di Indonesia gitu. Sampai akhirnya aku tetap maksain softland apa yang beredar online atau ada di optik atau apa aku coba pakai, dan akhirnya mataku iritasi sampai 2 kali. Nah, entahlah ini tulisannya bahasa Thailand tapi made in-nya Korea. Dioperasi. Berarti itu selama itu nyari-nyari terus atau gimana itu? Ya mau nggak mau aku yang ada ya pakai, aku beli. Aku sampai punya segambreng banget softland itu, sampai aku punya banyak, mau warna apa aja ada. Sampai akhirnya iritasi matanya. Mata itu iritasi sampai 2 kali aku dioperasi di incisi gitu karena memang iritasi. Dan akhirnya gara-gara itu aku mikir, gila ya gitu harga bedak, harga lipstick, harga apa. Kalau kamu nanti punya pacar, tanya ada. skincare-nya mereka tuh semahal apa. Tahu. Ya kan? Skincare-nya tuh mahal gitu loh. Tapi buat mata mereka tuh bisa pakai yang murahan, abal-abal dan nggak jelas gitu. Nah dari situ tuh aku ada nggak sih, bisa nggak ya aku bikin gitu. Dan Tuhan menjawab doa-doa saya. Akhirnya dimudahkan, dikasih tahu jalannya, dan akhirnya ada jawaban sini. Jadi benar ya, itu bisnis Jawa Lens dimulai karena pengalaman pribadi. Iya, karena aku mikir tuh orang tuh kayak cincin, kayak apa, kayak jari pakein cincin, nih telinga kita pakein anting gitu, leher kalung, ada perhiasan untuk bagian tubuh kita gitu loh. Lah ini kenapa nggak ada? Kalian bisa beli maskara mahal-mahal, tapi beli ini tuh sayang gitu, karena dipakainya kan lama. Nah udah sampai. Ya, lanjut. Wow. Pertanyaan selanjutnya. Harusnya tuh pas tiap abis selesai aku jawab, si host tuh ngomong, wow, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa tukeran aja ya kita yang nanya tuh gimana ya jadi host ada? Boleh? Oke. Wow, next question. Nah gitu. Oke, dari Rahmat Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Mas Rahmat. Kakak kesehariannya gimana? Ada tips jalani hari-harinya nggak buat aku? Hehe. Tahu tips buat jaga kesehatan buat kita? Wow, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya yang pertama adalah itu. Caranya gimana? Terus tips-tips menjalani hari. Habis itu setelah itu tips jaga kesehatan. Aku kesehariannya tidurnya agak kurang bagus, jadi jangan diikutin. Jadi aku bisa pagi jadi malam, malam jadi pagi buat aku. Dan aku sering berharap satu hari itu ada 48 jam. Itu keseharian aku. Terus kalau tips ngejalanin hari, iya, tips ngejalanin hari buat kamu. Aduh, sebenarnya aku juga bingung karena keseharian kamu sebenarnya apa. Tapi ada satu yang aku sering jalanin tipsnya. What's that? Tiap bangun, aku tuh selalu ngucapin kata-kata afirmasi. Jadi kayak hari ini selamat datang kebahagiaan. Suka ngomong sendiri gitu. Selamat datang kebahagiaan. Aduh, makasih banget hari ini atas berkahnya gitu. Kayak merasakan emang berkahnya udah ada gitu. Jadi dari pagi udah harus bersyukur ya. So it's like fake it until you make it nggak? Iya, dan aku udah kayak siap untuk kebahagiaan itu datang. Aku buka kaca, aku ngomong selamat datang kebahagiaan gitu. Masalah yang masuk ternyata amit-amit yang buruk itu udah urusan yang di atas ya berarti ya. Iya, abis ngomong kayak gitu ya ada aja masalah yang datang. Tapi ya nggak apa-apa, tetap jalanin gitu. Apalagi ya aduh banyak sekali masalah hidup aku, tapi aku senyum-senyum aja kan ya. Terus kalau apalagi katanya tips kesehatan. Kan sehat banget nih. Bugar maksudnya seger gitu ya, gendut gitu ya, seger. Kalau tips kesehatan itu selain jaga kebersihan ya, mindsetnya harus sama di sini. Insya Allah sih sehat. Tapi tetap jaga kesehatan ya. Terutama tuh tidur tuh nggak boleh begadang. Aku tuh sebenarnya nggak enak nih ngomongnya loh, Pun. Apa tuh? Tidurnya tuh harus teratur gitu. Tapi Teratur loh. aku sendiri nggak. Teratur itu. Makanlah sebelum kenyang. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah berhentilah sebelum sebelum kenyang. Terus banyak minum air putih dan sholat 5 waktu. Wow. Nah, Next question dari Fahmi Bukan. bukan banget Fahmi. Let's go. Ini agak panjang nih pertanyaannya. Ya tetap Siap-siap ya. Siap dong, harus siap nih. Kak Mei,
Kan usia udah cukup tuh. Lanjut, udah cukup terus. Yang manggil. Iya. Masuk. Inilah keseharian saya jadi. Masuk. Syuting video diganggu kerjaan dulu. Iya. Gimana? Gak apa-apa. Bapak ngomong aja dari situ. Gimana? Laporan yang tadi. Oh. Oke. Iya udah. Oke. Oh lagi beresin. Foto kan? Iya. Oh, oke, siap. Nanti kita teleponan ya. Iya deh. Nah gitulah keseharian aku gitu kan ya. Kadang lagi cover, tiba-tiba pang suara panci ya kan ya. Kadang lagi ngapain? Tok. Iya bentar aku foto dulu gitu. Kak Mei, kan usia udah cukup tuh untuk Yeah, menikah. black and white like a panda. Apa sih alasan untuk menunda-nunda menikah? Belum selesai. Maha. Apakah belum ada pria yang berani melamar? Oh my god. Fokus dengan usaha dulu atau ada target tertentu sebelum menikah? Semua pertanyaan kamu itu jeleknya di sini loh. Oke, Kak kan udah cukup umur untuk menikah. Kenapa nggak menikah? Kenapa nggak menikah? Mau. Alasan menunda-menunda. Berarti Belum. nggak nunda ya? Nggak nunda belum ada, Oke. ya kan ya. Oke. Yang melamar ya nggak ada. Dilamar loh, video keluar dilamar bingung loh. Ya kenyataannya gitu kan ya, Iya. dilamar. Terus dilamar nggak ada yang lamar. Kalau ada pun ya kita seleksi dulu. Cari yang pas ya. Ya supaya kan nggak cuma untuk aku tapi untuk keluarga. Karena menikah itu bukan menikahin cuma 2 orang doang kan ya. Saya expert juga tentang ini. Terus? Ada target tertentu sebelum menikah atau gimana? Berarti memang belum ada aja ya? Karena kalau target ya mau secepatnya, terus juga mau usaha dulu, fokus usaha ya. Fokus usaha dulu berarti atau? Enggak lah menikah atau nggak menikah saya harus fokus usaha. Oke. Berarti jawabannya mungkin cukup jelas ya. Wow. Next question. Udah asik loh kita lo sekarang loh. Iya. Gitu kayak Nurul Dinda Fadilah. Halo Nurul Dinda Fadilah, assalamualaikum. Siap-siap ya? Siap nih. Apa sih? Kriteria calon suami kakak. Apa? Diam dulu. Kriteria calon suami kakak. Nggak enak manggil kakak. Udah kebiasaan nonton Keluarga Tercemara. Jadi cocoknya manggil bunda. Please dijawab kriteria calon suami bunda gimana? Gimana sih bun? Kalau di video kriteria calon suaminya ya ayah. Ini duniaku, aku ingin bermain. Kalau di kehidupan nyata kriteria cowoknya apa nih, fisiknya atau apanya? Kriteria itu bisa banyak. Jadi bisa Semuanya berarti. Oke, kita secara fisik dulu ya. Ayo kalau ada yang cocok ya. Ayo obrol. langsung Secara- ngelamar alamatnya. Secara fisik aku nggak suka yang rata. It's the motherfucking Eagle Double. Aku rata udah pasti enggak. Ih, kamu suka sama aku apa? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan mulai. Jangan mulai. Nanti kepancing. Aku tidak mau ya. Oke, aku nggak suka yang Rata, oke. Jadi aku suka tuh yang ada dadanya dikit. It's the motherfucking Eagle Double. Terus ininya melenting gitu dikit loh. It's the motherfucking Eagle Double. Dikit. Aku nggak suka yang six pack. Takut. Takut sama yang six pack terus tinggi. It's the motherfucking Eagle Double. Biar kalau mulut gitu. Frame ya? Tinggi kakak berapa berarti? 60. Ya aku cari yang 160, 170 sukanya, tapi 165 masih boleh. Tinggi 5 cm gitu. Iya boleh lah. Oke. Yang intinya bukan 170 lah. Oke. Terus apa lagi? Terus kalau fisik ya. Terus secara fisik sih aku tuh nggak ada yang gantung menurut aku, muka gitu nggak ada.
Gak ada yang ganteng tuh, gak ada. Gak ada yang detail aku sukanya gimana gitu. Aku lebih suka ke karakter. Ya, karakternya tuh yang kalau pinter tuh buat aku tuh seksi gitu. Apalagi kalau misalnya dia tuh segala bisa, terus cekatan, terus gampang ngangkat ini loh, pantat. Ngerti nggak maksudnya gampang ngangkat pantat? Apa tuh gimana? Jadi tuh kayak misalnya nih, aku kayak perlu apa gitu, dia udah langsung gitu. Oke. Wah, gitu dong. Wow. Saya aku lagi mau tanpa disuruh misalnya mertua lewat gitu langsung gitu. Jadi Mertua lewat hormat. cekatan gitu loh, lebih suka yang Oke. gitu. Terus juga open minded. Terus dia harus ya smart tadi udah ya. Smart tadi ya. Terus juga enggak suka. Smartnya ini pendidikan kah atau apa nih? Enggak, ya dua-duanya. Oke. Terus juga percaya akan Tuhan dan takut juga akan Tuhan. Harus satu server dong. Enggak juga. Nggak jawab nggak? Oke. Menurut aku semua satu server sih gitu. Jadi kayak Oke. Lanjut ya. Ini kan kita bahas server. Ada nih. ada lagi yang nanya. Wow. Next Aku deg-degan question. Aku deg-degan sih makin kesini pertanyaannya. Dari Zuyin Utomo. Let's go. Hai Jadi Zuyin, nanya apa? katanya agamanya apa? Muslim. Singkat ya. Wow. Next question. Next question dari Hafiz Bukhari. Halo Mas Hafiz Bukhari. Jadi berkaitan sama pertanyaan sebelumnya. Hmm, Ini memang saya aja yang jago mengaitkan pertanyaan. Oke. Karena pinter. Pinter, tinggi, terus nggak six pack. Setelah Wah, tapi saya six pack ya. boleh dilanjut gak nih pertanyaan? Oke. Kayak ngerti nggak sih kayak kamu tuh kayak, wih, gue pinter gitu, oh gue six pack gitu, tapi gue I'm just being myself. oke. Okay. I'm smart, I'm six pack, and then what? I'm just being myself. Sombong. Kalah Fir'aun, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut ke pertanyaan. Kenapa kakak nggak pakai jilbab kalau di video? Nanyanya gitu. Kenapa? Yo. Karena pakai jilbab itu harusnya nggak cuma di video, tapi di kesehari-hariannya juga gitu. Jadi belum aja gitu atau? Enggak, jadi gini loh. Kalau misalnya tadi kan kenapa kalau di video nggak pakai jilbab? Lah terus aku keseharian nggak pakai jilbab, terus di video harus berhijab gitu. Berarti kan itu namanya pencitraan. Jilbab menurut aku nih persepsinya harus sama dulu nih, ya kan? Ya kan? Jilbab menurut aku itu tuh memang harus secara keseluruhan, nggak cuma di luarnya doang tapi di dalamnya juga. Nah, saya pun mau banget berjilbab, lagi proses, mohon doanya. Semoga nggak cuma di video doang ya, tapi juga kehidupan Amin. sehari-hari itu. Amin. Wow! Next question. Giovanni Tobia. Kak, mulai nge-YouTube bikin konten apa? Dan suka dukanya selama jadi selebgram gitulah. Hehehe, semoga ingat sama aku ya, Gio. Halo Giovanni Tobia, aku ingat loh karena kita suka sharing-sharing di Instagram. Jadi konten pertama aku di YouTube itu adalah waktu itu Giomi Indomie. Kalau kamu nonton Q&A sebelumnya itu ada Giomi Indomie. Jadi itu project iseng-iseng dan lumayan rame dan orang banyak berpikir bahwa aku orang kaya. Nah, kalau suka dukanya jadi selebgram itu aku hampir nggak ngerasain karena aku pun pernah kayak hampir setengah tahun lah nggak upload sama sekali, nggak upload di Instagram. Dan begitu balik lagi ke Instagram tuh kayak mereka tuh sepi, kayak kuburan gitu. Langsung ini ya. Langsung sepi gitu, kayak kuburan. Dan kalau misalnya aku saat itu berpikiran bahwa wah gila nih followers gue pada kemana nih, apa nih yang harus gue lakuin nih supaya viral atau buat rame lagi atau apa, aku bisa-bisa nanti salah langkah kayak siapa? Paleka. Ya atau siapa-siapa lah gitu Atau siapa lah kan. yang- Bisa jadi tuh mereka yang sebenarnya baik terpancing ambisi dan akhirnya melakukan hal-hal buruk. Makanya aku selalu tidak memposisikan aku untuk harus jadi selebgram, tapi jadilah diri sendiri, pilih niche-nya kalian itu apa yang kayak karakter di sosmed gitu loh. Yang mau kalian bentuk tuh apa, yang cocok sama diri kalian itu apa, jadi diri sendiri aja. Oke. Otomatis kalau kalian suka itu tuh nggak akan ngerasa kayak beban dan jadi duka gitu. So I think that's it. Pertanyaannya udah. Wow. Aku boleh tanya nggak?
dari pribadi. Aku mau pulang dulu. Mau nanya apa? Hah? Aku ambil makan mau nggak lupa. Mau nanya apa ya? Oh iya, astagfirullahaladzim, lupa nggak tuh, boleh nggak? Ya, that's it lah pertanyaannya. Pinter banget sih kamu, sumpah pinter banget. Sumpah, that's it. Dari mulai pertanyaannya sampai bawa acara dari mulai ya sekian. Wow. Dan sekarang saya mau nanya dari pribadi terus lupa mau nanya apa. Iya. Smart. Smart banget kan? Wow. So yeah, I think that's it for Q&A with Meisita, question and answer. Then yeah, see you in the next video, guys. Nggak ya? Kamu gak ada siapin pertanyaan, tapi kamu melontarkan aku mau nanya secara pribadi. Sampai aku bilang aku mau makan. Wah. Bye guys.